Untuk yang baru datang ini dari Banyuwangi, Depok sama Cilacap ya. Untuk panjenengan bertiga yang baru datang, apa kira-kira panjenengan nggak salah paham dengan apa yang saya informasikan? Enggak ya. Kalau enggak salah paham, coba saya pengen tahu tujuan panjenengan ke sini apa coba? Ingin mengenal diri dan mengenal Tuhan. Engkau yang dari Depok ingin mengenal diri. Yang dari Banyuwangi ingin mengenal diri. Mengenal diri atau mengenal Tuhan, metode yang saya gunakan di sini adalah hanya wahyu panca gaib dan wahyu panca laku. Tidak menggunakan metode lain. Hanya wahyu panca gaib dan wahyu panca laku. Yang dikaji wahyu panca gaib dan wahyu panca laku, yang dipraktekkan wahyu panca gaib, wahyu panca laku. Yang tak lain dan tak bukan, ya diri panjenengan sendiri. Metodenya hanya itu. Tidak menggunakan metode-metode lain. Dan di dalam perjalanannya, di sini tidak bisa kompromi. Tidak bisa kompromi. Pembelajarannya, pengkajiannya, ya, pengkajian dan pemraktekannya itu sangat sederhana. Bahkan bisa saya katakan gampang atau mudah gitu ya. Karena apa? Karena tidak pakai puasa, ya. Tidak pakai puasa, tidak pakai rialat atau ubo rampe, sesaji, tidak pakai seperti itu ya. Tidak pakai tirakat apalagi puasa atau bentuk penyiksaan diri yang lainnya, tidak pakai seperti itu. Pengkajian dan pempraktekannya, makan secukupnya, minum secukupnya, medang secukupnya, ngerokok secukupnya, tidur secukupnya, dan patrap samadhi sekedarnya. Nah, karena itu saya katakan gampang banget gitu loh. Gampang, mudah banget. Gampang, mudah, ringan banget. Ya. Jadi nggak pakai puasa, tirakat, apalagi bertapa, enggak. Nggak pakai melek, enggak. Atau pati geni, tidak. Tidak pakai ube rampe, atau rialat, atau ritual yang menggunakan sesaji itu, sesaji ini, enggak gunakan itu. Terus gratis pula. Gratis pula. Enggak pakai administrasi, enggak pakai pendaftaran, ngisi buku tamu, itu bukan berarti mendaftar ya, bukan. Ngisi buku tamu karena kita tinggal di dalam negara yang berundang-undang. Nah, sebagai warga negara yang baik adalah taat undang-undang negaranya kan. Nah, jadi panjenengan ngisi buku tamu itu bukan antri atau daftar atau apa, bukan. Tapi itu kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Dan itu aturan perangkat desa di sini. Gitu ya. Dengan mengisi buku berarti panjenengan sudah meminta izin kepada perangkat desa di sini yang nantinya bisa saya sampaikan jika ditanya. Terus makan secukupnya,
Kalau saya katakan makan sepuasnya ya nggak etis juga ya, masa makan sepuasnya. Yang namanya makan kan secukupnya ya. Makan secukupnya, minum secukupnya, medang secukupnya, ngerokok secukupnya, tidur secukupnya, patrap samadhi sekedarnya. Gampang banget kan? Gampang banget, ringan, nggak sulit. Tapi jangan dianggap remeh gitu loh. Tapi jangan dianggap remeh. Karena ada yang putus di pertengahan itu ada. Kenapa bisa seperti itu? Padahal makan tidur beol, patrap sekedarnya, dan semuanya itu gratis. Tapi ada yang nyerah di pertengahan. Karena apa itu? Karena wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, hanya dapat dikaji dan dipraktekkan dengan kesadaran. Tidak bisa dipraktekkan dengan selain kesadaran. Jadi semua itu, hal itu terjadi dikarenakan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, jati diri pribadi kita sendiri, itu hanya dapat dikaji dengan kesadaran, hanya dapat dipraktekkan dengan kesadaran. Selain dengan kesadaran tidak bisa. Dikarenakan hanya bisa dengan kesadaran, lah ini jangan dianggap remeh. Ya, jangan dianggap remeh. Kenapa saya katakan jangan dianggap remeh? Mungkin panjenengan pernah merantau. Ya. Mungkin panjenengan pernah merantau atau bepergian keluar kota untuk beberapa hari lamanya. Ketika merantau atau bepergian keluar kota, panjenengan bisa menahan tidak kelonan sama istri. Misalkan panjenengan merantau berbulan-bulan di luar pulau, artinya panjenengan tiap malam tidak kelonan sama istri kan? Mungkin jenengan bisa menahan, tapi di sini belum tentu panjenengan bisa menahan. Kenapa? Karena di sini tentang kesadaran. Artinya kesadaran itu lebih dalam, lebih sensitif. Kalau harus diperbandingkan, secara awam itu 1%, lah kalau kesadaran itu 100%. Jadi orang-orang yang nyerah di pertengahan itu karena apa? Karena tidak mampu menahan diri tidak kelon sama istri. Satu. Yang kedua, bisa saya pastikan panjenengan belum pernah 1 jam tanpa Android. Kira-kira ya enggak? Ya. Maka di sini selama gembleng tidak boleh pegang Android. Bermain kesadaran enggak gampang loh ini. Enggak gampang loh. Tanpa kesadaran enggak pegang Android 1 jam saja. Wow. Betek banget tuh. Iya enggak? Betek banget itu. Padahal 1 jam pegang Android itu belum tentu ngelihat Android loh ya. Bisa jadi Androidnya itu di saku atau di tangan. Belum tentu dipegang loh. Tapi yang pasti kan enggak pisah gitu loh. Sama Android itu enggak pisah. Nah, di sini selama gembleng tidak bisa pegang Android, apalagi sampai mengaktifkan Android. Ya itu enggak gampang itu. Enggak gampang. 2 itu. Nah, yang ketiga, mungkin panjenengan pernah merantau keluar pulau atau bepergian jauh keluar kota untuk beberapa hari lamanya. Dan selama itu panjenengan tidak bersendaguro dengan anak-anak panjenengan yang lucu-lucu. Dan panjenengan mampu menahannya. Karena apa? Karena sedang tidak berkesadaran.
Lah, selama panjenengan gembleng di sini, panjenengan berkutat di dalam kesadaran, bermain serba kesadaran. Lah itu ndak gampang menahan rindu, menahan anak-anak yang lucu-lucu itu ndak gampang itu. Nah, berani panjenengan. Kalau berani, saya lebih berani. Tapi kalau sampai mutung, wah itu saya sakit hati. Ya. Ya, kalau sampai di pertengahan, saya sudah memberikan semuanya gratis ya. Saya sudah memberikan fasilitas semuanya gratis, pembelajaran semua gratis. Di tengah perjalanan, panjenengan nyerah. Padahal bayaran saya yang saya dapatkan dari panjenengan itu adalah selesainya belajarnya panjenengan. Panjenengan belajar hingga selesai, itu saya sudah terbayar di situ. Saya puas, sudah bahagia di situ. Nah, kalau belum selesai panjenengan nyerah, mutung, saya nggak dapat apa-apa nih. Ya, itu saya bisa sakit hati itu. Saya nggak mau itu seperti itu. Nggak mau itu saya. Jadi mulai malam ini, kalau ada yang nyerah, semuanya sudah saya informasikan loh ya. Semuanya sudah saya informasikan, segalanya sudah saya informasikan, bahkan seluruhnya sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling. Artinya kedatangan panjenengan ke sini sedikit banyak itu sudah tahu. Nah, sudah tahu. Tapi kalau sampai mutung di pertengahan jalan, saya mau minta ganti rugi mulai malam ini. Kalau enggak begitu, daripada saya sakit hati, ya kan? Daripada saya sakit hati, lebih baik saya suruh muntahkan lagi itu makanan-makanannya. Jadi saya jengkel banget kalau seperti itu. Diberi kemudahan, diberi jalan yang dekat kok dianggap remeh gitu, dianggap remeh. Apa karena gratis? Kenapa yang bayar jutaan rupiah kok bisa serius? Ya, sampai yang bimbing minggat, gitu ya. Yang bimbing itu minggat tanpa tanggung jawab tuh. Yang bimbing pergi entah minggat setelah mendapatkan banyak uang. Bisa sampai ke titik itu. Artinya kan mereka bertahan lama sekali di situ kan? Mampu bertahan lama sekali. Padahal tidak gratis. Nah, kalau yang tidak gratis, kenapa kok bisa serius seperti itu? Dikasih kemudahan yang belum tentu didapatkan di luar sana, kok malah dianggap remeh. Padahal apa yang dikaji di sini itu adalah yang tersulit di seluruh pelajaran. Kalau panjenengan sanggup berkesadaran apapun yang terjadi, saya lebih siap, dan itu yang saya mau itu seperti itu. Jadi saya ingin semua saudara-saudari saya itu ikut terselamatkan, bukan cuma saya tok gitu loh maksudnya. Bukan cuma saya tok. Saya ingin semua saudara-saudari saya tanpa terkecuali itu ikut terselamatkan. Nah, untuk itu saya beri kemudahan. Saya tunjukkan jalan terdekat dan tanpa administrasi. Itu ada yang seperti itu. Baru beberapa hari minggat. Kabur keluar. Ini gimana gitu. Apa belum dipikir dulu sebelum datang ke sini? Lawang videonya, video pembelajarannya itu ada ratusan di situ. Apa nggak dipikir dulu sebelum datang ke sini? Kenapa? Kenapa saya kok tidak memungut biaya? Kenapa saya kok tidak menyuruh panjenengan harus menyiksa diri, melakukan tapa brata, rialat, atau ritual? Karena ini tidak bisa dicapai dengan apapun, tidak bisa. Hanya dapat dicapai dengan kesadaran gitu loh.
Dengan kesadaran. Selain dengan kesadaran, enggak bisa, wong saya pernah membuktikan gitu loh. Kalau dikatakan puasa, oh saya ahlinya puasa. Nyaris tidak ada hari yang buat saya enggak puasa. Bagaimana saya katakan nyaris enggak ada hari yang bagi saya bukan puasa? Lalu makan aja diatur saya. Setiap makan, setiap minum itu ada aturannya. Nah, dengan aturan makan, aturan minum, aturan rokok itu sama halnya saya puasa sepanjang hidup saya. Belum lagi yang khusus 21 hari, 41 hari, 91 hari, ada yang bertahun-tahun. Tapi saya tidak bisa mencapai gitu loh. Artinya titik yang satu ini kan tidak bisa dicapai dengan hal-hal seperti itu. Nah, ketika saya berhasil mencapainya, saya mencapainya dengan kesadaran. Bukan dengan yang lain. Bukan dengan uang, bukan dengan perut, bukan dengan mata, bukan dengan ilmu, bukan dengan harta benda, bukan dengan yang lain. Bukan. Hanya dengan kesadaran. Nah, kesadaran ini dikarenakan panjenengan belum terbiasa, ini tidak gampang kesadaran ini, tidak gampang sekali. Sama sekali tidak gampang kesadaran itu ya. Selama ini mungkin panjenengan kenalnya hanya sadar, bukan kesadaran. Nah, kalau sadar, tidak perlu mengkaji wahyu panca gaib. Orang awam aja punya kalau cuma sadar. Kalau cuma sadar, orang awam aja punya. Tidak butuh wahyu panca gaib kalau cuma sadar. Jadi, di dalam perjalanannya, 1 minggu panjenengan mampu menahan tidak tidur sama istri, tidak sama ketika berkesadaran. Kemampuan panjenengan mampu tidak bersendaguro sama anak-anak panjenengan 1 minggu, itu tidak sama dengan kesadaran yang hanya 4 hari. Apalagi sekarang zamannya zaman elektronik. 1 jam tidak pegang Android aja. Oh, kenapa? Karena otak kita udah terkoneksi dengan radiasi Android. Jadi kalau tidak kontak dengan radiasi Android itu gelisah otak kita itu. Itu 1 jam. Nah, di sini 4 hari 4 malam kalau panjenengan sudah menyelesaikan dasarnya. Panjenengan sudah menyelesaikan dasarnya 3 level di rumah kan. Nah, artinya hanya membutuhkan waktu 4 hari 4 malam saja. Lah 4 hari 4 malam tanpa Android itu tidak gampang loh Pak ya. Saya kasih tahu terlebih dulu loh. Tidak gampang, tidak mudah itu. Saking tidak gampangnya, kalau tidak punya pulsa sampai ngutang kan ya. Saking tidak gampangnya loh tanpa Android. Rusak. Wow. Di mana ada tukang servis dicari itu. Saking tidak bisa pisahnya kan. Saking tidak bisa pisahnya. Kalau apapun yang terjadi panjenengan siap sampai ke puncak, sampai selesai. Oh, saya senang banget. Ya. Saya senang banget. Nah, sebagai tanda senang saya, panjenengan akan saya rajakan selama di sini. Sebagai tanda senangnya saya dengan niat tulus panjenengan, selama di sini panjenengan akan saya rajakan. Tapi awas kalau sampai mutung di pertengahan. Tak santet. Bisa Pak. Ya? Bisa. Enggak bisa. Nah itu ya nggak bisa itu. Iya kan supaya jengkelnya hilang. Ya, emang bisa, nggak punya alatnya Pak Beb. Nggak punya alatnya banyak kayak. Ya kan karena saking jengkelnya sih gitu loh, saking jengkelnya itu bisa apa panjenengan itu dikasih yang muda, yang malah gitu. Tapi saya masih ingat semua wajah-wajahnya itu. Kalau sampai datang ke sini lagi, oh, belum sebelum di pintu gerbang tuh balik. Kesempatan hanya ada 1 kali dalam 1 minggu. Kalau sampai ada 2 kali itu bukan kesempatan namanya itu.
Merekanya sih enjoy saja kan, enjoy saja. Nah kalau sayanya kan, waduh, gatel itu. Itu bisa gatel itu. Jadi ini mau langsung mengikuti manekung apa istirahat dulu? Oh, istirahat dulu. Oke lah, istirahat dulu. Sambil mencocokkan bacaan-bacaan ya. Barangkali ada yang kurang tepat, nanti bisa dicocokkan di buku. Bagus, selamat buat panjenengan kalau seperti itu. Nah terus untuk yang sedang gembleng ini, ada yang mengalami kesulitan apa tidak? Ada yang mengalami kesulitan? Nggak ada. Baguslah. Kalau sampai ada yang mengalami kesulitan, cepat ditanyakan ya. Cepat ditanyakan terus minta petunjuk. Jangan diam saja. Kalau diam saja nanti jenengan sendiri yang tersiksa. Namun kalau mau mengikuti petunjuk yang dimotivasikan, saya rasa nggak akan mengalami kesulitan. Karena petunjuk yang dimotivasikan itu sudah teruji, ya, sudah teruji. Saya sendiri yang melakukan. Lah yang terpenting ketika panjenengan pertama kali dibimbing secara langsung tentang patrap samadhi, rekam baik-baik. Apa yang dibimbingkan itu adalah tata cara melakukan patrap samadhi yang tepat. Jadi harus berhasil merekamnya itu. Ya. Jadi nanti bisa tahu, oh caranya patrap seperti ini, caranya patrap yang tepat seperti ini, caranya membaca bacaannya yang tepat seperti ini, caranya bersamadhi yang tepat seperti ini. Untuk pertama kali kan pasti dikasih bimbingan secara langsung tuh. Seperti ini patrapnya seperti ini, caranya seperti ini, kan diberi petunjuk langsung. Nah itu ilmu mahal ya, itu direkam, itu dicerna yang baik, diingat, karena itu nanti yang akan digunakan di rumah nanti. Banyak pelaku spiritual itu banyak, namun para pelaku spiritual yang mengetahui tata cara berspiritual yang tepat, itu yang jarang. Kalau pelaku spiritualnya banyak, nah, kebanyakan itu asal berspiritual aja gitu. Makanya saya sedang berspiritual, tetanggaku itu banyak utangnya. Berspiritual kok ngomongin tetangga banyak utangnya, berarti kan nggak ngerti spiritual itu apa. Terakhir untuk yang baru datang, apa yang sedang kami kaji bersama di sini, apa yang sedang kami praktekkan bersama di sini adalah titik pelajaran tersulit dari seluruh pelajaran yang ada. Jadi dari seluruh pelajaran yang ada itu titik tersulitnya hanya ada satu titik, yaitu yang sedang kami kaji bersama di sini, yang sedang kami praktekkan di sini. Apakah itu? Mencapai suci dan manunggal dengan suci. Itulah pelajaran tersulit. Di pelajaran apapun itu ya, di pelajaran apapun. Yang tersulit adalah mencapai dan manunggal suci. Ini yang paling sulit. Kenapa saya katakan sulit? Karena suci hanya dapat dicapai dengan kematian. Ya. Suci hanya dapat dicapai dengan kematian. Tidak bisa dicapai tanpa kematian, tidak bisa. Nah itu sulit di situ. Dibutuhkan seseorang yang sudah sampai di situ dan berani menemani. Tanpa seseorang
yang sudah pernah sampai di suci dan berani menemani, tidak bisa. Karena apa? Karena resikonya fatal. Fatalnya seperti apa? Suci itu tidak bisa dicampuri dengan apapun. Suci itu tidak bisa tercampuri oleh apapun. Kalau bisa dicampuri, bisa tercampuri, bukan suci namanya. Yang bisa mencapai suci adalah suci lagi. Harus suci lagi. Yang bisa manunggal dengan suci, ya harus suci lagi. Seperti halnya air. Yang bisa bersatu dengan air, yang bisa menyatu dengan air, kan harus air lagi. Kalau bukan air kan tidak bisa menyatu. Minyak saja yang sama-sama cairnya tidak bisa menyatu dengan air kan. Begitu juga dengan suci. Lah, bagian diri kita yang suci hanya hidup kita. Bagian dari diri kita yang suci hanya hidup kita. Selain hidup kita itu tidak suci karena berbahan. Ya, karena berbahan. Artinya mencapai suci dan manunggal dengan suci berarti kan hanya hidup kita yang bisa melakukan. Sedangkan jiwa dan raga kita tidak bisa melakukan kan. Kesimpulannya berarti ketika berhasil mencapai suci dan manunggal dengan suci, berarti tanpa jiwa, tanpa raga. Lah, jiwa raga kita tanpa hidup, ini mati. Kalau hidup kita mencapai suci, kalau hidup kita manunggal dengan suci, karena dia tidak membawa jiwa raganya, berarti jiwa raganya kan mati. Nah, letak enggak gampangnya itu loh di sini. Letak sulitnya, tersulitnya itu loh di sini. Lah, ini kalau dilakukan tanpa pendamping, tanpa seseorang yang sudah pernah sampai di suci dan manunggal dengan suci, serta berani membimbingnya, ini bisa nggak balik lagi. Ya, karena betah di sana, ya. Setelah hidupnya berhasil mencapai suci dan manunggal dengan suci, ya hidupnya kan betah di sana tuh. Karena bersama jiwa raganya kan masalah tok. Dia tidak mau balik lagi, berarti jiwa raganya jadi mayat kan, alias mati. Nah ini fatalnya di situ. Jadi harus ada seseorang yang mau menemani. Dan seseorang yang menemani itu seseorang yang sudah mencapai suci dan berani menemani. Nah ini tidak semua orang yang berani menemani tentang hal ini. Makanya saya katakan ini tersulit. Tersulit. Artinya puncak apa yang akan panjenengan kaji nantinya, puncak dari apa yang akan panjenengan praktekkan nantinya adalah mati. Nah ini duduk perkaranya panjenengan berani mati enggak? Sini tuh kepengin belajar mati, Pak. Enggak takut. Nah, kepengin belajar, kepengin bisa malahan. Awas kalau lari di pertengahan ya. Jadi berarti kepengin bisa, kepengin belajar mati, biar bisa mati. Nah ini sebenarnya dari sini saja orang awam pun bisa mengambil kesimpulan loh Pak. Ya. Dari puncaknya saja orang awam sudah bisa mengambil kesimpulan bahwasannya ini bukan pelajaran yang gampang gitu loh. Karena apa? Karena resikonya mati. Kalau gagal mati Pak. Gimana? Kalau pelajaran lain gagal mungkin stres. Ya. Pelajaran lain gagal stres, masuk rumah sakit jiwa. Kalau mampu bayar, kalau enggak mampu bayar ya keliling ngukur jalan itu. Kalau enggak. Di sini gagal mati, Pak. Apakah itu pelajaran yang mudah? Yang remeh? Menempuhnya gampang. Bisa tidur, bisa makan, bisa medang, bisa ngerokok. Spiritualnya sekedar. Spiritualnya sekedar gampang. Tapi titik akhirnya ini loh, kalau gagal mati.
Jadi kalau mau bunuh diri karena terlalu banyak masalah di luar sana, datang sini aja. Ya, nanti ketika saya temani mati, nggak usah, jangan mau balik, di sana aja. Selesai. Paling-paling saya masuk penjara kan, Iya. dianggapnya remeh. Kalau sampai gagal, kalau saya sampai gagal menemani ketika mencapai suci dan manunggal suci, panjenengan mati dan saya akan masuk penjara. Jadi ini bukan galak yang remeh gitu loh. Jadi jangan pernah nganggap ini main-main. Resikonya itu, resikonya kalau gagal panjenengan masuk kuburan, saya masuk penjara. Jadi jangan main-main di sini. Banyuwangi wani mati. Bojone sing enom to? Umur piro bojone? 35. Oh, masih cantik. Bagaimana nanti kalau gagal? Oh, wis diizini. Oh, berarti wanita sejati tenan bojone sampean. Pertahankan dia ya. Berangkat tapi taunya uang kan cari pinjaman. Mantap. Wis bojo mantep iki. Iya, iya. Mantap ya, mantap. Kalau seperti itu berarti pertahankan istrimu ya. Luar biasa dia. Kalau sampai memberi izin gitu. Memberi izin suaminya mati kan berarti luar biasa. Untuk sebuah kesempurnaan kan. Nah, mantap. Bagus. Nah, terus ini untuk para Sri Kandi ini. Nah, sejatine wanita sejati. Ini sudah selesai gembleng, datang lagi ke sini. Mau nuntut saya atau bagaimana? Mau nuntut saya atau mau bagaimana ini? Sudah selesai gembleng kok datang lagi ke sini? Pengen dengar suara Pak. Kan di YouTube ada. Saya kan baca bahasa Jawa banyak. Mana lagi yang bahasa Jawa? Itunya semua. Hah? Semua itu Bacaannya. Oh, itu bukan bahasa Jawa, tante. Kok tante? nenek. Janganlah, mami. Itu bukan bahasa Jawa, mami. Itu bahasa ruh. Itu bahasa ruh, ya, bukan bahasa Jawa. Iya, itu bahasa ruh, bukan bahasa Jawa. Bahasa Jawa nggak seperti itu. Coba tanyakan sama orang Jawa, tahu nggak artinya? Iya, tahu nggak artinya jenengan? Dikit-dikit. Tahu dikit-dikit, nggak nyambung karena beda, karena berbeda. Itu bahasa ruh, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa suku Jawa. Atau masih mengalami kesulitan di sana prakteknya? Sampai dicatat, apanya yang dicatat? Yang ketemu pertanyaan. Ada 3 pertanyaan ya. Tapi saya nggak bisa baca, ini harus ada yang bacain. Apa itu coba? Pertanyaan itu ya. Yang pertanyaan aja ya kan. Tapi kan enakan dari sini Pak biar ngerti. Saya catat di buku. Ya. Bila manusia hidup sudah menggunakan Nur Muhammad, kolbunya bisa dipakai untuk tempat bersua, melihat, menemuki, memeluk Zat Maha Suci, Tuhan atau Allah dimanapun, kapanpun, sehingga bisa merasakan secara nyata nikmatnya tentram yang sempurna dan dari dunia sampai akhirat, tidak merasakan berpisah
dengan zat maha suci. Itu pertanyaan apa ungkapan? Ya, ini Panjang kan sekali, Bu. cerita Pak Wer Oh, dulu, cerita. iya. Oh, cerita dulu. Nah, cerita dengan cara apa tadi, maha suci lantaran Romo atau 3 wujud, yaitu Nurullah, Nur Muhammad, dan Nur Ilmu Muhammad telah menyatu, menunggal, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Nah, ini saya yang belum dapat, Pak Wen. Coba sini. Ini saya yang belum dapat. Semoga Sampai saya zaman bisa belajar membaca. Itu Pak Wen, saya kan kata Pak Wen yang itu tidak bisa diceritakan. Ini harus datang ke Pak Wen. Yang itu bagaimana itu nunjuk-nunjuk begini? Dan sawat itu kata Pak Wen. Pak Wen nggak mau cerita, harus datang sendiri belajar. Untuk titik hotspot yang ketiga, saya tidak bisa tidak bisa memberikan informasi secara umum, itu maksudnya. Tapi ini pertanyaannya dulu ya. Tiga itu kan. Tak baca ya. Masuk ke itu Pak. Masuk ke titik hotspot ketiga itu. Bagaimana masuknya? Sudah Mami. Nggak ngerti soalnya belum bisa. Bila manusia hidup sudah menggunakan Nur Muhammad, kolbunya bisa dipakai untuk tempat bersua, melihat atau menemui, memeluk Dat Maha Suci, Tuhan, dimanapun, kapanpun, sehingga bisa merasakan secara nyata nikmatnya tentram yang sempurna dari dunia sampai akhirat. Tidak merasakan berpisah dengan Dat Maha Suci lantaran Romo 3. Lantaran Romo 3 ini bagaimana ini? Oh, lantaran Romo 3 wujud, gitu maksudnya. 3 wujud, yaitu Nurullah, Nur Muhammad, dan Nur Ilmu Muhammad telah menyatu atau manunggal menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan seperti pada mulanya terjadi. Siang dan malam kolbu kita ditempati oleh sifat Nurullah, Nur Muhammad, dan Nur Ilmu Muhammad untuk senantiasa bersua atau melihat, menemui, memeluk Dat Maha Suci Tuhan, berjumbu mesra setiap saat, bersambung ke bagian yang ke-9. Loh, kok bersambung? Ini dari artikel saya. Ini bukan pertanyaan namanya, nyontek artikel saya. Saya kan nanya bagaimana cara mendapatkannya. Oh, maksudnya belum mengalami. Begini, berarti panjenengan, Mami, belum begitu paham. Saya dengar Pak Wen bilang, Pak Wen mau mengajarkan. Iya. Kalau sudah bersih 3, bersih 3. Nah, memangnya Mami sudah merasa bersih 3-tiganya? Lagi berusaha. Masih baru berusaha. Iya, makanya 3 itu kan belum diajari. Nah ini saya kasih penjelasan. Kenapa Mami seperti itu? Berarti Mami masih kurang mengerti, ya, kurang memahami dan kurang mengetahui. Sebenarnya panjenengan sudah mengalami 1 menit ketika saya temani, ya. Sebenarnya panjenengan sudah mengalami 1 menit ketika saya temani waktu hari itu kan. Nah, 1 menit ini tidak cukup. Karena apa? Karena harus dipertahankan. Ya, karena harus dipertahankan. Lah 1 menit ini kalau dipertahankan 1 hari menjadi 1 hari. Kalau dipertahankan seminggu berarti menjadi seminggu. Kalau dipertahankan sebulan jadi 1 bulan. Kalau dipertahankan setahun jadi setahun. Kalau dipertahankan selama-lamanya 1 menit ini menjadi selama-lamanya. Nah, kalau kemanunggalan jati ini hanya 1 menit, tidak cukup untuk bersua dengan Tuhan, itu tidak cukup waktu menit itu. Makanya 1 menit ketika saya temani, ini harus dipertahankan.
Lah, 1 menit mengalami manunggal jati inilah yang tersulit yang tadi barusan saya ungkap gitu loh. Yang tersulit di pelajaran apapun. Tapi panjenengan sudah mengalami hanya 1 menit dan 1 menit ini harus dipertahankan. Caranya mempertahankan bagaimana? Caranya mempertahankan 1, lakukan patrap samadhi mijil sowan 1 kali saja. Tiap hendak tidur malam. Lakukan patrap samadhi mijil toto lenggah 1 kali saja tiap bangun dari tidur malam di pagi harinya. Dan jika ada waktu, gunakan untuk melakukan patrap samadhi manunggal jati. Ada waktu lagi, gunakan untuk patrap samadhi manunggal jati. Terus patrap samadhi manunggal jati yang saya wanti-wanti sebelum pulang itu, nah itu yang diperbanyak, yang dilatih terus. Itu untuk mempertahankan 1 menit manunggal jati ketika saya temani. Jadi enggak perlu itu ini. Cara mempertahankannya. Selain itu, lakukan penyebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Atau melakukan kebajikan, atau melakukan kebaikan-kebaikan kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Selebihnya itu kuasa Tuhan. Jadi jangan ikut campur, apalagi sampai mengambil alih. Itu bukan kekuasaan kita, itu kekuasaan Tuhan. Jadi jangan ikut campur, jangan apalagi sampai mengambil alih. Kita hanya punya hak mempertahankan manunggal jati. Lah, dengan mempertahankan manunggal jati ini, lambat laun panjenengan akan menyaksikan Tuhan dan bisa bercengkrama dengan Tuhan. Belajar soal ini enggak bisa. Ya, soal mempertahankan ini udah individu. Mempertahankan ini sudah pribadi gitu. Saya membantu supaya manunggal jati panjenengan terpertahankan enggak bisa. Wong ini bersifat pribadi gitu loh. Bersifat pribadi. Jadi panjenengan sendiri yang harus berjuang mempertahankan gitu. Ya. Saya melakukan 41 hari loh. Yang hafal enggak apa-apa Bahasa Jawa lagi. Bacaannya enggak hafal-hafal. Pertanyaan kedua. Bagaimana cara untuk mendapatkan semua itu Pak Web? Oh, saya lihat di video Pak Web siap mengajarkan asalkan kami juga siap untuk membersihkan 3 singgasana Tuhan. Oh, tadi sudah saya jawab ya. Pertanyaan ketiga lagi nih ya. Pertanyaan ketiga. Tentang patrap samadhi manunggal jati. Tentang Ratu Adil. 4. Mijil itu Mahanani. Kalau mijil itu belum Mahanani berarti kesadaran kita tentang yang 5 itu belum lebur. Yang kelima, apa itu rahasia dunia atau alam semesta yang dirahasiakan dan berasal dari Tuhan yang dapat menyelamatkan segala sesuatu. 6. Waduh, banyak amat ini. 6. Ilmu serat sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu. Ilmu pengetahuan tentang kesempurnaan semesta alam untuk merubah segala keburukan. 7. Apakah yang dikatakan kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk? 8. Bagaimana cara bertatap muka, berjumbu, dan berkasih sayang dengan Romo? Nah, jawabannya udah tadi sebenarnya. Udah kesangkut di satu jawaban itu tadi.
Tapi bisa bersuara. hmm, Kapan saya bisa bersuara? Dan itu pelajarannya di video ada. Coba nyimak di video kan nanti bisa paham harusnya. Hmm. 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 Iya harus berjuang sendiri. Tapi nanti bisa diberitahu secara langsung ya. Teknik-teknik manunggal jati nanti dikasih bimbingan secara langsung ya. Cara-caranya. Rapat. Dapat. Ada di buku Manunggal Jati ada. Ada. Ya mungkin karena di situ langkah awal baca kunci, enggak ada bacaan kuncinya di situ mungkin dianggapnya. Nah, ini. Mami. Iya. Ada nah, kakaknya saya ini. Kakaknya saya. Berapa umurnya? Saya 62, berarti kan kakak saya. Iya kan? Kan kita punya senjata. Senjata kita itu apa? Wahyu Pancalaku. Nah, di buku itu sebenarnya komplit. Wah, kok tiap pagi? Bagaimana? Pancalaku itu digunakan ketika hendak bersama di sesudah patrap. Nah, Palunggo Jati. Palunggo Jati. Palunggo Jati. Iya, Palunggo Jati saja udah. Gal suci. Loh, bukan itu bukan apa namanya yang yang ndak pakai gini. Kalau pakai begini itu berarti hendak tidur. Ketika hendak tidur, lah iya hendak tidur, hendak tidur, sesudah tidur. Kalau Manunggal Jati ndak pakai begini. Kan saya wanti-wanti waktu itu, tuh. Nah, sulit kan di situ. Nah, baru gunakan Wahyu Pancalaku. Caranya gitu. Nah, iya kan sulit kan? Lah ya sulit kan? Nah, kalau merasa sulit, gunakan Wahyu Pancalaku. Ayo paham enggak? Maksud saya gitu. Kalau sulit, gunakan Wahyu Pancalaku. Wahyu Pancalaku itu kan yang semua mata, Wahyu Pancalaku itu pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan itu. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, coba mau apa? Diem kan? Lawang sudah pasrah, sudah nerima kan diem kan, udah diem. Nah, itu baru bisa. Sudah 81 tahun. Kurang satu Pak Lep yang belum dijawab. Apalagi sudah dijawab. Sudah dijawab. Sudah dijawab tadi. Sudah dijawab tadi. Lah bagaimana mau mahanane lah wong Manunggal Jatinya aja masih mencela-mencele, kan udah dijawab tadi di situ. Jadi Manunggal Jati itu kan Pak Re yang langsung karena Pak Re
Terus pindah ke jantung, terus pindah ke sahwat pikun. Nah itu Pak Wed saya belum bisa. Lah iya kan waktu itu panjenengan kan sudah saya katakan dikarenakan faktor usia yang tidak mendukung makanya saya permudah gitu loh. Kan nggak saya tunjukin itu kan rumit. Jadi tidak perlu saya punya. Lah bukan nggak perlu kan itu sulit makanya gunakan yang mudah. Tadi kan mudah tadi itu. Nah, itu gampang. Kan saya bilang gitu kan waktu itu. Saya tuliskan tuh. Malah ibu mami malah cari sulit sendiri. Nyari yang sulit-sulit sendiri. Pengen ketemu esensinya. Tapi kalau apa namanya kalau menggunakan pemikiran bagaimana bisa ketemu esensinya wong pikiran. Ya makanya wahyu pancalaku gitu. Kalau mengalami kesulitan, gunakan wahyu pancalaku. Selesai. Jadi tidak perlu saya belajar yang Enggak usah itu rumit. Rumit itu untuk anak-anak muda itu. Untuk anak-anak muda. Jadi saya penasaran. Aduh. Oh ya boleh atuh. Boleh. Jadi cukup wahyu Wahyu mijil sowan bagaimana? Patrap samadhi manunggal jati itu sudah lebih cukup. Tapi gunakan teknik yang mudah tadi gitu loh. Jangan yang rumit-rumit. Itu paling mudah itu. Kalau mengalami kesulitan, nah gunakan wahyu pancalaku. Berserah dirilah. Gitu, berserah diri. Nah, kalau sudah berserah diri, diem. Jangan protes. Sudah berserah diri, instruksi. Ya biarin aja, tetap diam aja, biarin. Iya, diamin aja, biarkan aja gitu, biarkan aja. Itu kan iklan. Udah begini sejam itu. Satu jam dalam keadaan pasrah, 1 jam dalam keadaan berserah diri. Wow, pentol. Luar biasa. 1 jam tidak dalam keadaan pasrah kan ya berat. Pingsat. Tuh kan berarti nggak diam, belum pasrah. Nah, iya berarti belum pasrah tuh. Berarti belum pasrah, belum berserah diri. Sudah hebat. Apapun yang liliknya dia sabar, Pak. Sabar saya kadang masih lakunya tadi. Biar nggak saya suruh dengerin biar mau katanya suruh ngapalin bahasa Jawa nggak bisa. Mas Haruh ya. Ada lagi nggak pertanyaannya? Ya, Itu saja. Nah, jawabannya itu nanti dikasih bimbingan langsung ya. Bukan cuma jawaban suara tapi nanti ada jawaban secara langsung. Ya, secara langsung. Sama Ratu Adil apa? Ratu Adil. Ratu Adil. Ratu itu pemimpin. Adil itu bijaksana. Ratu Adil berarti pemimpin yang bijaksana. Tekniknya itu apa? Biar nggak selalu itu Seliwer-seliwer itu iklan. Tapi kalau wahyu pancalaku enggak lah. Ya, kalau kita berserah diri kepada. Nah, ya kalau kita berserah diri bener loh ya, berserah diri sama Tuhan. Nah, kalau sudah berserah diri, katakanlah Tuhan, saya serahkan jiwa raga saya sepenuhnya. Nah, kalau sudah berkata seperti itu, jangan instruksi. Ya. Lah itu dia. Lah.
Ya, nanti dikasih bimbingan langsung ya Iya. tentang Manunggal Jati. Iya, benar, Pak Web. Ya. Cari kematian. Dari jam 6 pagi loh Pak Web, Eh. libur tanggal di jalan, terus kesini macet lagi, itu ada yang nolong, mau nggak diantarin katanya. Kita bertahan di sini sama orang yang itu. Maklum, sudah 81 tahun. Tapi semangatnya Marah sama bagus. diri saya, ya Allah 81 tahun saya nggak bertegur sapa sama yang 5 itu ya Pak Web, saya cuekin aja, sedih saya. Lah makanya berserah diri. Kalau Namanya dulu berserah tuh diri. ilmu udah tahu, tapi merasakan itu belum Pak Web. Nah, Sampai sekarang saya mulai merasakan ya Allah Tuhan, hmm. selama dia ada niatnya. Jadi saya membenci. Jadi roh Tuhan itu kan saya juga ya. Jadi, tapi saya tuh selama ini menzalimi diri saya. Iya. Saya Nabi Adam, Iya. aku zalimi diriku yang hikmah itu ya Pak. Iya. Nggak pernah berteman selama ini. Iya, enggak pernah kompromi. Pernah ngobrol. Itu yang saya sedihkan. Iya, iya. Mulai saya merasakan selama ini rohmu yang ada di mulut, di mata, di apa, dipakai apa sama saya? Dipakai Selama ini. ngomongin orang. Maafkan aku Tuhan. Jadi minta maaf tuh kesini dulu, apa langsung sana? Ya ke sini dulu lah, sini. Kata-katanya minta maaf Tuhan, tapi kesadarannya ke sini, jangan keluar. Baru dibawa kita. Dibawa kemana? Sudah ke dalam aja, jangan keluar. Kan kita Maha. ya kita kan biasa keluar kan? Ke dalam kan belum terbiasa. Ya sekarang ke dalam terus. Jangan keluar, udah terbiasa. Itu yang maha, enggak dia jalan. Di dalam. Di dalam, jangan yang di luar. Ya. Kalau yang di luar sudah terbiasa kita. Ya, yang belum terbiasa itu yang ke dalam. Tapi suka saya gini, izin ya Tuhan, izinnya saya izin sama yang sana. Iya, sama sana kan kita kan dari dulu begini terus. Izin sama yang sana. Kan belum pernah izin sama yang sini. Itu kan dia ditugaskan kayak. Lah makanya izinnya ke sini. Jangan ke sana. Jadi kalau saya bilang, oh nyuwun Pak, itu ke sini ya. Iya, semua ke sini. Semua ke sini. Bukan keluar, nggak ada yang keluar, itu nggak ada. Yang keluar itu masa lalu kita. Masa lalu kita itu keluar semua, itu nggak ada yang ke dalam itu. Kita kan rohnya sebenarnya gimana tuh Pak Beb? Kita kan bukan Gusti, kita itu Gusti. Kan sebagian rohnya. Gusti itu guru sejati. Guru sejati itu hidup. Oh, jadi Gusti itu guru sejati. Iya. Kira Gusti itu ya yang maha. Udah cukup ya. Guru sejati. Jadi kalau nanya mau pergi guru sejati, kita pergi ke sana sekarang yuk, gitu ya. Boleh, begitu boleh. Angel wong. Kemarin kan malam banyak. Iya. Jadi suruh pulang. Udah, malam kayak gini, besok pagi suruh pulang. Baca buku. Ulang lagi. 41 hari saya. Wong dikasih yang gampang, nyarinya yang ribet. Kan yang ditulis Pak Web itu saya bilang kan Pak Web nulis di buku. Kalau gitu saya serahkan. Jadi enggak, kalau nonton video saya ambil hikmahnya, jangan diikuti. Itu untuk orang-orang muda. Saya catat. Itu dia yang bikin bingung. Kalau tidak 81 tahun sih enggak apa-apa. Ya, kalau 18 tahun enggak apa-apa. Ini 81. Pasti repot. Makanya gunakan yang mudah yang saya tunjukkan. Iya. Nah, nanti dikasih arahan secara langsung. Ya, terus dihafal itu ya. Nanti jangan terpengaruh yang lain ya. Nanti kalau terpengaruh yang lain nanti goyah lagi. Terus sampai kapan nih kita di sini?
Ya nunggu kita selesai bicara dulu dong. Iya. Nanti selesai kita bicara, selesai kita kadangan, nanti panjenengan saya akan dibimbing secara langsung. Setelah dibimbing secara langsung nanti ditanya udah hafal belum? Yang tadi. Ya dibimbing itu tadi. Setelah dibimbing nanti akan ditanya sudah hafal belum? Iya. Kalau jawab sudah, nah silahkan pulang. Hmm. Kalau belum diulang lagi. Iya. Sampai hafal. Ya iyalah. Tapi mau cuma 3 langkah ndak hafal-hafal berarti ya 81 tahun. bener-bener 81 tahun. Ya cuma 3 langkah kan. Iya. Kalau nggak hafal-hafal berarti asli 81 tahun. Tapi semangatnya 18. Iya, benar. Sudah untuk Ibu sudah ya. Jangan Iya. jangan nyari yang rumit ya, jangan nyari yang rumit. Yang gampang-gampang saja, yang mudah-mudah. Itu udah tenang hati. Ya, ya. Apa palunggu, apa yang serat. Kalau Palunggu buka. sih sudah hafal kan. Migil sampurna, migil toto lengah. Oh, sudah itu rumit. Pokoknya manunggal jati saja. Itu pembersih. Iya, Untuk tapi orang kan muda. saya katakan Ibu saya kasih yang mudah. Amin. Iya, Lah, didinya yang udah muda. itu. Ngerti dan udah yang dari Pak Web aja saya nggak nambah. Ya, iya. Kita Nggak berdua nambah. nyari Yang nambah. kalau yang lain itu kan masih muda, boleh. Nah, Kita kan boleh. udah set satu. Tuh, Saya minta yang 62. muda juga kan, minta yang muda. Nah, iya. Iya. Umur juga tuh. Cari yang susah. Kalau nanya apa, saya nggak ngerti. Jangan nyari yang susah-susah ya. Makanya kan karena apa namanya? Karena fisik, usia, makanya saya kasih yang lebih muda. Kasih catat lagi sama Pak Web. Nah, iya. Tulisin. Ini nggak gampang. Malah niru-niru yang di video. Wis. Iya. Kalau itu, Pak Web Pak. ngomong tuh saya dengar. Ya Pak Web, maaf, ada satu lagi. Apa itu? Katanya tanggal 19 Agustus ada portal terbuka. Pak Web. Iya, kenapa? Ya katanya portal apa Pak? Portal apanya kan videonya kan mau saya puterin videonya. Loh, video segitu jelasnya kok masih bertanya portal apa? Iya, portal kebaikan. Kata Pak Web. Bukan bukan. Putrono yang bisa bilang ngelihat yang lain saya nggak jamin kan gitu. Iya. Lah terus yang ditanyakan apanya? Apa sih maksud portal terbuka itu Pak Web? Ya, kita bisa menyaksikan. Nah, bagaimana nanti menyaksikannya? Apa persiapan kita? Nggak boleh keluar kan kata Pak Web tanggal 19. Iya. Waduh ini. Persiapan apa? Persiapan buat tanggal 19 ya. Iya, tapi yang saya sayangkan itu kan panjenengan tahu dari video. Iya. Kenapa nggak nyimak baik-baik videonya loh? Videonya jelas. Itu yang saya sayangkan. Kalau nggak nyimak video nanya mungkin saya enjoy akan menjawabnya. Ini nanyanya sesudah melihat video. Videonya jelas banget. Gimana? Bisakah saya enjoy? Kan 81 tahun. Gusti. Kok yo enek sing kaya ngene to, Mas. Itu kan nggak semua masuk. Iya. Pak. Masih diulang. Iya, di situ kan saya berkata akan ada kejadian yang sangat fenomena yang sangat luar biasa, yaitu terbukanya portal peradaban kehidupan baru. Apakah itu kurang jelas? Jelas tapi Su- lupa itu tuh, Pak. No, lupa ya, wis angel lupa. Kata-kata yang belakang itu lupa. Nah, ya kan gitu. Taunya portal terbuka. Ya, yang direkam cuma itu tok, ya wis mumet sayanya. Nah. Lah terus apa yang harus dipersiapkan? Kan di video itu sudah dijelasin. Kan gitu. Itu saya harus gimana coba?
Saya berupaya memberikan kabar gembira tentang sesuatu yang rahasia. Masa saya harus mengulang-ulang sampai 10 video kata. Itu bukan rahasia lagi namanya. Jadi kalau ibu pengen jelas lagi, simak lagi videonya ya. Tapi nanti yang direkam jangan cuma portalnya saja. Yang direkam cuma portalnya saja. Saya cerita sampai tanggal 19 kata Pak Web jangan kemana-mana. Ada portal terbuka, tapi saya nggak tahu portal apa. Portal itu pintu gerbang. Terus yang ini mau saya ngebayangin apa kembali zaman Nabi Nuh ya, ditenggelamkan yang sebagian dia yang baik-baik naik kapal. Itu namanya gagal paham. Nah, iya nggak sesuai dengan video itu namanya. Ya itu gara-garanya kan yang direkam cuma portalnya saja. Penjelasannya nggak direkam. Saya sudah lari kemana-mana loh Pak Web. Lari sana, lari sini. Kalau udah pulang saya keluar lari. Jawa tuh jadi dekat sama saya. Tapi luar biasa, panjenengan luar biasa bagi saya. Sudah seusia itu, ya sudah usianya sudah 81 tahun, tapi semangatnya 18 tahun, luar biasa. Ya iya, makanya saya kasih yang muda. Itu hapus kata Allah gitu. Nah, ya, nanti dikasih yang mudah, terus dihafalkan ya. Oh, udah cukup. Nanti puyeng saya. Nah, coba yang lain barangkali punya pertanyaan lagi. Ada yang punya pertanyaan, coba yang lainnya. Itu yang Romo apa tuh? Website baca buku itu tuh yang nggak ngerti yang cokro apa Romo cokro itu siapa, dan kita tuh pada saat manggil Romo itu apakah memanggil Romo itu atau Romo itu singkatan lagi kayak tadi Gusti. Saya pernah baca juga kayak Romo tuh apa tuh singkatan juga kayaknya Romo itu. Saya lupa. Makanya kalau mau nanya Ya. dicatat seperti Ya, 81 tahun ini. Sering baca di apa YouTube-nya Pak Web ya di Google gitu. Yang Romo itu yang orang yang pernah hidup di yang meninggalnya tahun 81 itu ya. Nah itu makanya saya bilang di sini tuh ada Romo itu pada saat Romo kita manggil Romo ingsun gitu itu tuh apa itu yang ditemuin gitu Pak? Ada 3 penyebutan. Penyebutan pertama adalah Romo. Penyebutan kedua adalah Kanjeng Romo. Oh iya. Ya, nah itu ya ada Kanjeng. Penyebutan ketiga adalah Kanjeng Romo sejati. Romo, Kanjeng Romo, dan Kanjeng Romo sejati. Ini berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Nyari apa? Mau ditulis? Oh ya, ayo sok cepat, jangan terlalu lama nanti durasi videonya panjang. Tulis di sini, nih. Ada 3 penyebutan. 1, Romo. Kedua, Kanjeng Romo. Dan yang ketiga, Kanjeng Romo sejati. Arti maksud daripada Romo, adalah roh mono atau roh tunggal. Itu yang singkatan. Ya. Arti maksud daripada Romo adalah roh mono atau roh tunggal. Yang kedua, arti maksud daripada Kanjeng Romo berarti roh tunggal
atau roh mono sedang berkuasa. sedang berkuasa. Ya, sedang berkuasa. Kanjeng Rama. Ya. Nah, kalau Kanjeng Rama sejati berarti roh mono atau roh tunggal Ya. itu sedang berfirman. Oh. Kesimpulannya Romo Ya. atau Kanjeng Romo Betul, Kanjeng Rama. atau Kanjeng Romo sejati adalah sama, Sama ya. yaitu roh mono atau roh tunggal. Iya. Hanya beda-beda, Fungsinya ya. bukan Tugasnya, fungsinya, keadaannya. tugasnya. Beda-beda dimensi atau keadaannya atau hakikatnya. Hanya berbeda hakikatnya. Ya. Nah, hakikatnya seperti yang sudah saya katakan tadi. Ada satu lagi. Ya. Nah, yang keempat, nah ini yang paling penting, yang tidak boleh gagal paham di sini. Ya, tidak boleh gagal paham. Yang keempat ini adalah Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono. Ya. Gusti Prabu. Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono. Ya. Artinya Kanjeng itu yang pertama atau awal. Romo itu rasa manunggal atau rasa manunggal. Sejati itu yang sesungguhnya. Sejati itu yang sesungguhnya. Gusti itu guru sejati. Prabu itu yang patut disembah. Heru itu air hidup. Air hidup. Cokro itu tiada henti atau tidak berkesudahan. Sedangkan Semono itu tak terbatas atau tanpa batas. Jadi kalau disatukan, Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono adalah alam semesta seisinya. Alam semesta seisinya. Alam semesta seisinya. Tapi kalau pembacaannya ada jeda atau sipasi,
Pasti. ada koma, ada titik, sudah beda makna. Maka pembacaannya tidak boleh ada sipasi, tidak boleh ada koma, tidak boleh ada titik. Jadi cara bacanya Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono. Jadi tidak bisa Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokro, tidak bisa seperti itu bacanya. Jadi satu nafas. Iya, satu nafas. Panjang Rama Sejati Gusti Prabu. Iya, seperti itu. Ketika itu diucapkan bukan memanggil, ya jangan salah paham. Ketika salah satu itu diucapkan bukan memanggil, tapi menegaskan, ya atau memastikan. Apa web? Ini saya masih rada bingung. Ini kan alam semesta dan seisinya. Tapi di sini ada kata-kata patut disembah. Gitu. Kan Iya. kita harusnya yang disembah cuman Allah aja. Gitu. Kok ini Lah Allah itu apa? Tuhan Bukan. sekalian. Lah iya kan? Nah sudah. Allah itu kan Tuhan sekalian Allah. Iya. Lah terus apa? Alam semesta dan Iya, iya. Ya sudah. Iya. Nah, baru paham saya. Gagal. Iya, makanya takut saya. Iya. Diucapkan, Eh, terus nafas satu nafas. Satu nafas. Berarti kita sudah apa tuh? Kalau udah Sudah mengakui alam semesta seisinya, menyadari alam semesta seisinya. Dan jangan gagal paham lagi, menyembah yang dimaksud bukan ya. Nah, ini banyak yang gagal di sini. Menyembah yang dimaksud adalah menghormati, memelihara. Ketika panjenengan mencintai lingkungan yang bersih, membuang sampah kepada tempatnya, itu sudah menyembah. Memelihara Ya. alam ya. Iya, seperti itu. Makanya lebih jelas lagi kalau kemarin kan belum jelas. Hmm. Karena WhatsApp. iya. Ya, ada lagi. Udah cukup. Itu yang paling saya. Nah, kalau Putra Romo nggak ditanyakan. Iya, biasa biasa. lah. Kadang putro, kadang Kita Hmm. gitu. Kita Lah iya, nggak ditanyakan. boleh deh biar jelas lagi. Oh, biar jelas. Nah, berarti sudah paham kan? Kenapa harus beli jelas lagi? Enggak. Kan baru bilang lagi Putra Romo, Pak. Ada dua penyebutan di situ. Putra Romo dan Romo Putro. Putra Romo dan Romo Putro. Iya. Putro, ya, arti maksud daripada putro Ya, adalah anak. perputaran. Tuh kan. Putro, perputaran rasa. Atau putaran rasa. Putaran rasa atau perputaran rasa. Romo adalah roh mono, ya, atau roh tunggal. Putra Romo berarti perputaran rasa, roh tunggal. Jadi putra itu bukan anak ya. Iya. Gagal paham nih. Nah, sekarang Romo Putro. Sekarang Romo Putro. Romo Putro, Romo berarti roh mono atau roh tunggal. Sedangkan Putro adalah perputaran rasa atau putarannya rasa. Sepintas sama kan? Hanya berbalik saja kan? Tapi hakikatnya berbeda.
hakikatnya berbeda. Rasa roh mono sama roh mono roh tunggal putarannya rasa. Ya. Terkesan sama kan? Iya. Hanya berbalik Iya. kalimat saja. Namun hakikatnya berbeda. Hakikat Putra Rama hakikat Putra Rama adalah makhluk yang sedang berusaha mengenal Tuhan. Itu hakikatnya. Siapapun makhluk tersebut jika berupaya mengenal Tuhan, berarti dia adalah Putra Rama. Itulah yang dimaksud sebagai Putra Rama. Nah, kalau Rama Putra, hakikat daripada Rama Putra adalah Tuhan yang sedang memperkenalkan dirinya kepada makhluk. Iya, iya. Wah, seperti kuliah ya. Iya. Kalau nggak dicatat gini lupa. Kemarin belum dapat lah baru baca. Ini bagus. Jawab semua. Ada lagi pertanyaannya? Sementara itu yang ganjil. Sering kita diskusikan. Oh, berarti sering diskusi ya di sana. Iya, sering ketemu sama nanya. Kalau begitu berarti panjenengan harus mengerti arti maksud daripada kadangan. Sering dengar kadangan tapi baru nggak ngerti. Di situ juga ada dua penyebutan. Kadangan. Ada dua penyebutan. Yang pertama kadang. Yang pertama. Yang pertama kadang. Kok nolehnya ke sana? Sayanya di sini. Halo. Kayak didengar ada kadang di situ. Kadangan lain lagi. Ya, yang pertama kadang. Yang kedua kadangan. Nah. DH ya. Kadangan. Iya. Kadang itu adalah persamaan spiritual. Persamaan spiritual. Arti maksudnya satu iman, satu kepercayaan yang dilakukan juga sama, ya, itu namanya kadang. Nah, kita ini namanya kadang karena kita sama-sama mengkaji wahyu pancagaib dan mempraktekkan wahyu pancagaib. Artinya hubungan kita ini adalah kadang. Satu jalan, satu iman, satu keyakinan. Itu namanya atau disebut kadang. Lah, kalau kekadangan, ketika antara kadang bertemu, membicarakan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, itu disebut kekadangan atau kadangan. Nah, itu nama itu sebutannya kadangan. Oh iya. Pertemuan ya. Pertemuan kadang. Tapi kalau yang dibicarakan bukan wahyu pancagaib, tidak bisa disebut kadangan itu. Kalau yang dibicarakan wahyu pancagaib berarti kita sedang kadangan. Bahasa roh rumit memang, bahasa roh rumit. Saya bisa menerjemahkan itu bisa, tapi kalau menerjemahkan bacaan-bacaan kunci, waduh. Nyerah saya, nyerah. Karena ada kemungkinan pasti meleset dari sasaran. Lebih baik enggak daripada meleset dari sasaran. Iya.
dapat semua Wan, Semarang man. yang gampang itu aja ya. Ya, kalau patrap sama adiknya yang gampang saja tapi nanti diem dulu aja dengan diam. Iya, iya. Kita sudah selesai nih dianggap ini. Terima kasih Pak Web, makasih sekali. Kasih Pak. Ada lagi? Mungkin bapaknya? Nggih. Tentang itu Pak, sedulur papat itu kan ada yang kasat mata dan kasat mata. Tadi saya sudah bicara dengan Mas Jaka. Jadi, mohon dipertajam ya. Karena 4 anasir ini kan tidak saling akur gitu ya, kadang-kadang dan tidak nurut sama yang menurut Bapak gitu. Nah ini mohon pencerahannya. Jangan menurut saya, kalau menurut saya bingung jenengan. Bagian mananya yang ditanyakan, bagian mananya? Dari 4 anasir atau sedulur papat, ini yang mau ditanyakan bagian mananya? Kan kita akan menuju kan Pak, akan menuju. Nah supaya bukan kita mengendalikan, tapi supaya tujuannya itu bisa mampu yang keempat-empatnya ini menggugu atau nurut sama yang satu. Iya. Mohon dipertajam. Gini. Minggir. Tulung iki, tulung. Mungkin maksud panjenengan seperti ini. Dikarenakan kita mau menuju Tuhan gitu kan, katakanlah seperti itu. Agar supaya 4 anasir atau sedulur papat kita ini mau ikut atau tunduk gitu ya. Dengan yang satu itu tadi, dengan hidup gitu ya. Dengan hidup atau dengan roh suci kita. Kalau secara awam dan dimulai dari 0, untuk mengkaji 4 anasir atau sedulur papat itu setidaknya dibutuhkan waktu 15 tahun. Ya, untuk menguasai ilmu pengertiannya, untuk menguasai ilmu pemahamannya, dan untuk menguasai ilmu pengetahuan terkait apa dan bagaimana itu sedulur papat atau 4 anasir dari diri kita. Sedangkan untuk memanunggalkan 4 anasir atau sedulur papat kita agar supaya menjadi satu kesatuan dengan hidup kita sebagai guru sejatinya, setidaknya itu dibutuhkan sekitar 30 sampai 31 tahun. Jadi usia kita tidak memadai. Tidak memadai. Tempo dulu panjenengan sudah saya permudah. Ya. Tanpa 15 tahun, tanpa 31 tahun, panjenengan saya bimbing dan berhasil manunggal jati. Artinya sedulur papat dengan atau 4 anasir ini sudah manunggal dengan hidup. Gitu loh, sudah manunggal dengan hidup. Jadi tidak usah diotak-atik. Panjenengan tinggal mempertahankan saja. Panjenengan sudah mempertahankan saja. Tinggal mempertahankan saja. Cara mempertahankannya seperti yang sudah saya motivasikan ketika waktu itu panjenengan selesai. Nah, itu cara untuk mempertahankan. Semakin panjenengan bisa mempertahankan, semakin panjenengan tercerahkan. Dalam artian nanti mereka akan memperkenalkan diri kepada panjenengan satu persatu. Gitu loh. Tapi harus terpertahankan gitu loh. Harus terpertahankan satu persatu.
Jadi tidak perlu ini. Jelas. Ya, sangat permudah. Nah, kalau mereka berempat, kalau 4 anasir atau sedulur papat ini tidak manunggal dengan hidup, tidak bisa saya mematikan panjenengan pada waktu itu, ya. Tidak bisa. Sebagai bukti, kalau 4 anasir atau sedulur papat panjenengan manunggal jati dengan hidup panjenengan, nah itu panjenengan mengalami kematian 1 menit. 1 menit. Nah, 1 menit ini harus dipertahankan. Nah, 1 menit ini kalau dipertahankan sehari ya jadi 1 hari. Dipertahankan seminggu jadi seminggu, dipertahankan sebulan jadi sebulan, setahun, selama-lamanya berarti selama-lamanya manunggal. Artinya mereka pasti nurut, pasti tunduk gitu. Mereka pasti nurut, pasti tunduk. Lah kalau ketika patrap samadhi pikirannya ke sana, itu kan karena mereka ke sana. Bukan seperti itu. Apapun yang dialami ketika kita melakukan patrap samadhi manunggal jati itu adalah anak tangga. Bukan berarti mereka bertengkar atau mereka sendiri-sendiri, itu bukan. Itu merupakan anak tangga. Anak tangga dari ranah jiwa. Anak tangga dari ranah jiwa. Anak tangga untuk apa? Anak tangga untuk panjenengan mau diam. Gitu loh. Nah, kalau tidak mengalami seperti itu, berarti diam itu bukan usaha dong. Lah enggak mengalami. Ya kan? Pikirannya enggak mengalami ke sana, enggak mengalami ke sana. Kenapa harus ada kata-kata berusahalah untuk diam? Diam itu usaha ya. Iya, lah dengan pikiran ke sana, itu kan. Nah, berusahalah tetap diam. Apapun yang terjadi, berusahalah tetap diam. Itu anak tangganya. Untuk bisa diam itulah anak tangganya. Mengalami itu, mengalami ini, pikirannya ke sana. Itu anak tangganya supaya kita bisa diam dengan semua itu. Lah, kalau kita bisa diam, jika ada sesuatu, mereka akan memberi mengerti, memberi pemahaman, memberi pengetahuan. Kalau kitanya ndak mau diam, kitanya ndak bisa diam, dia yang diam. Gitu loh, dianya yang diam. Nah, kalau dianya yang diam, susah dong. Jadi tidak ada wujud, tidak ada satupun wujud yang bisa mengenal mereka berempat. Kecuali mereka berempat memperkenalkan diri kepada wujud. Wujud kita kan bangkai. Ya kan? Jadi kalau tanpa jiwa enggak bisa mikir kan? Artinya enggak bisa mengenal mereka berempat. Apalagi sampai ke hidup enggak bisa. Yang bisa adalah mereka berempat plus hidup memperkenalkan dirinya kepada raga kita. Baru bisa. Nah, agar supaya mereka memperkenalkan, jadi raga kita harus diam gitu loh. Raga kita harus diam. Seperti itu. Okay. Boleh nambah sedikit? Boleh. Dalam rangka mempertahankan itu. Okay. Kan kita dulu juga pernah kotor kan Pak? Sebelum kita berusaha membersihkan. Nah, di dalam Micil Sampurno itu kan antara lain ada hal-hal yang kotor yang kita mohonkan untuk kita bersihkan atau kita membersihkan. Gini, di sini juga Nun Sewu, mohon maaf, di sini juga jenengan masih kurang mengerti. Ya. Gini. Kalau sebelum waktu itu panjenengan datang, bertanya begitu, saya bisa menjawab. Namun dikarenakan semuanya sudah terselesaikan dengan sistem yang saya permudah,
Jadi saya tidak bisa menjelaskan. Hanya saja saya memberikan pemahaman seperti ini. Pak siapa? Murjono. Suci, ya. Suci itu tidak bisa tercampuri oleh apapun. Suci itu tidak bisa dicampuri dengan apapun. Yang bisa masuk ke suci adalah suci lagi, harus suci lagi. Yang bisa manunggal dengan suci harus suci lagi. Ya, klik ya. 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 Manunggal Jati 1 menit yang saya temani pada waktu itu adalah merupakan keberhasilan manunggal dengan suci. Bagaimana mungkin panjenengan bisa manunggal dengan suci kalau panjenengan masih kotor? Iya enggak? Ya. Ya. Sudah, Pak. Ngerti ya? Sudah jelas. Pak. Sudah jelas ya? Ya. Ya. Jadi jangan ungkit masa lalu panjenengan. Ya. Jadi jenengan tinggal mempertahankan saja. Terima kasih. Ya. Kalau enggak suci bagaimana mungkin? Lah buktinya apa? Lah bisa mati. Bisa mati. Nah. Jadi tinggal dipertahankan. Ya, Pak. Nah, caranya mempertahankan seperti yang sudah saya motivasikan. Ya. Namun dikarenakan masih belajar, tidak menutup kemungkinan ada luput. Ada sesuatu yang tidak tepat maksudnya. Atau meleset dari sasaran. Nah, dikarenakan meleset dari sasaran, dikarenakan kelakuannya tidak tepat, ini bisa menimbulkan ragu, bimbang, takut, bahkan sakit. Lah, ketika mengalami ini, jangan menunda waktu, jangan membuang waktu. Segera lakukan patrap samadhi mijil sampurno. Selesai. Gitu loh. Selesai. Nah, kalau membersihkannya gampang. Membersihkannya gampang, mencapainya juga gampang. Karena jika ada seseorang yang sudah sampai di situ dan berani menemani, bisa. Lah yang tidak gampang itu mempertahankan ini. Ya, karena kita hidup di dunia tidak sendiri. Namun, kalau melakukan patrap samadhi manunggal jati, tidak pernah merasa lulus, bisa. Jadi istilahnya berlatih patrap samadhi manunggal jati. Terus patrap samadhi manunggal jati ini terus dilatih terus. Nah, jadi dengan kata-kata berlatih berarti kan kita belum lulus tuh di situ. Nah, dengan merasa belum lulus di manunggal jati bisa. Terus. Ya. Ada lagi? Mungkin mbaknya ini. Ada pertanyaan? Udah kejawab tadi. Oh, udah kejawab. Yang tadi Mama bilang itu kan saya selalu lihat Mama ngapalin bahasa Jawa. Kenapa sih harus bahasa Jawa? Karena saya juga nggak bisa. Kenapa sih harus bahasa Jawa? Jadi ternyata sih kan jawab kan. Ya. Jadi, kenapa? Gini, jawabannya gini. Kenapa Wahyu Panca Gaib menggunakan bahasa Jawa? Padahal aslinya kan bukan bahasa Jawa. Namun terkesan seperti bahasa Jawa. Kenapa Wahyu Panca Gaib kok menggunakan bahasa Jawa? Karena Wahyu Panca Gaib turun di Jawa. Coba kalau turun di Cina. Turun di Arab. Coba kalau Wahyu Syariat turun di Jawa. Bahasa Jawa. Walaupun Wahyu Syariat itu bukan bahasa Arab loh.
Bahasa kitab Al-Quran itu berbeda dengan bahasa Arab. Beda. Hanya saja menggunakan tulisan Arab. Tapi bahasanya beda. Sama dengan wahyu pancagaib. Nah, kalau wahyu syariat ini turun di Jawa, berarti apapun yang termuat di dalam Al-Quran pakai tulisan Jawa. Nah, ketika panjenengan menghafal Al-Quran kok nggak bertanya, kenapa sih harus bahasa Arab? Kok nggak bilang gitu? Ayo. Ayo. Iya. Kenapa sih harus bahasa Arab? Ya jawabannya karena wahyu syariat turunnya di Arab. Makanya menggunakan tulisan Arab. Coba kalau wahyu syariat turunnya di Jawa, pasti pakai tulisan Jawa. Bahkan kalau di Al-Quran itu kan ada ayatnya yang bilang bahasakan ke bahasamu. Sudah diartikan. Ya iya. Kan, jadi kita bisa paham. Ini Enggak bisa. Nah, kalau ini enggak bisa. Makanya itu jadi masih pertanyaan gitu kan, masih gimana cara ngapalinnya. Sebenarnya itu juga enggak bisa. Itu kan hanya hadis, bukan ayat dari Al-Quran. Yang menjelaskan untuk diterjemahkan ke bahasamu itu kan hadis, bukan ayat Al-Quran. Ya, oke. Lah, yang menjadikan agama Islam kita cekcok di sana, cekcok di sini, itu karena terjemahan itu. Makanya wahyu pancagaib tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya menerjemahkan kalimat Bismillahirrohmanirrohim. Ada berapa penerjemahan coba? Yang benar mana? Ayo, yang benar mana? Yang benar kan yang tidak diterjemahkan. Iya kan yang benar yang tidak diterjemahkan. Makanya kan bertengkar di sana. Karena gara-gara terjemahan ini tadi. Coba kalau tidak diterjemahkan, baca saja dengan kesadaran, nanti kan paham maksudnya. Ya, baca saja. Makanya ikro, bacalah. Bukan terjemahkan, perintahnya kan enggak gitu. Terjemahkan kan enggak. Bacalah. Tapi aku nggak bisa baca, Jibril. Bacalah. Engkau akan mengerti. Kan gitu. Gara-gara diterjemahkan, maka menjadi pecah, menjadi berapa golongan coba? Enggak kehitung. Semuanya merasa benar semua. Ayo. Wahyu pancagaib enggak bisa seperti itu. Enggak bisa. Asalkan panjenengan dalam keadaan manunggal jati pasti paham. Orang Indonesia. Orang bule yang rambutnya pirang, hidungnya seperti cucuknya betet, itu bisa nangis sok baca kunci. Membaca bacaan kunci itu bisa nangis. Bule. Berarti kan dia paham maksudnya. Ya enggak? Coba kalau itu bahasa Jawa, protes itu bule. Waduh, kenapa harus bahasa Jawa? Apalagi kita orang Indonesia. Orang Arab, orang India, orang Inggris bisa meneteskan air mata ketika hatinya mengatakan bacaan kunci. Makanya perintahnya bacalah dengan rasa. Bacalah kunci dengan rasa. Jangan dengan suara. Ada lagi. Kunci itu bukan bacaan. Tapi yang mengadakan bacaan. Ada lagi tuh, Pak. Nah, yang mengadakan bacaan siapa? Yang menjadikan panjenengan bisa bersuara siapa?
tadi. Lah itu. Oh, Nah dari situ bisa disimpulkan bahwa kunci itu bukan bacaan itu gitu intinya, tapi hidup kita itu tadi. Lah bagaimana mungkin kita bisa memahami kata-katanya hidup kita, loh kenal aja belum, tahu aja enggak, menyaksikan saja tidak, apalagi kata-katanya. Jadi kesimpulannya kita harus manunggal dulu dengan hidup, baru kita bisa memahami bahasa roh. Kita manunggal dulu dengan roh, baru kita bisa memahami bahasa roh. Ada lagi? Ada lagi? Lah Ibu, ini yang dari Lamongan ya? Iya dari Lamongan. Saya kira dari apa panjenengan? Tapi boleh bertanya kalau panjenengan punya pertanyaan. Punya pertanyaan enggak? Ya kita dengar juga dapat pertanyaan. Ya sudah nyimak di video. Nah nyimaknya bener-bener jadi paham. Oh iya ya, belum 81. lagi 81. Sama jadi pasut ya. Iya, iya. Iya. Penasaran saya ke sini jauh. Ada lagi enggak pertanyaannya? Cukup? Enggak cukup. Kalau sudah cukup, supaya durasi videonya tidak terlalu panjang, saya sudahi. Nah, nanti selesai ini, nanti dibimbing caranya, tekniknya Patrap Manunggal Jati ya. Nah, terus diingat-ingat tuh, dihafal tuh. Nah, apalagi satu lagi itu. Sekarang kalau mau sholat baca itu boleh nggak? Oh, boleh. Sedulur papat kali pancar ngumpul yuk gitu. Jangan ngumpul yuk. So akrab. Sedulur papat kali mau pancer kumpulo nunggal suci. Bukan sedulur papat kali mau pancer ngumpul yuk, bukan begitu. Mau bahasa Indonesia aja. Yuk kumpul yuk. Saya ngebayangin yang 5 itu. Jangan dibayangin. Enggak boleh, enggak usah dibayang-bayangin. Terus mau sholat saya baca kunci. Enggak apa-apa. Sudah ya? Iya. Nah. Oke, terima kasih dan tercerahkan kita semua. Ya. Ini supaya kadang kita di luar sana. Nah, seperti ini orangnya tuh, Sri Kandi yang semangatnya 18 tahunan. Keren. Iya. 81 tahun. Mana ini yang 17 tahun ini? Kalah sama yang 81 tahun ya. Tuh. Luar biasa semangatnya. Saya sama Pak Web saya 62.